Al-Fatihah ila Sayyid al-Habib Ahmad bin Umar Ash-Shadiri wa masyaikhihi wa talamidadihi wa fin anhu wa jamil ulama wal awliya as-salihin wa muallif al-kutub an-nafi'ah min masyarik al-ardi ila maghribiha wa ila awliya'il baldah wa ulama'ihi wa salahiha wa ila arwah walidina masyaikhina wa man ahsana ilaina min jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah yataghashshahum bir rahmati wal maghfirati wal jannah wa yakhtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sayri salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-ji'alatu bisa dibaca tiga, ja'alah, ju'alah atau ji'alah. Cuman yang paling fasih, yang paling bagus itu pakai kasroh, ji'alah. Al-ji'alah lughatan ismun lima yuj'alu lil insan ala syai'. Ini ji'alah secara bahasa, yaitu nama untuk sesuatu yang dijadikan imbalan bagi seseorang atas sesuatu. Jadi imbalan, ji'ala itu imbalan. Ismun lima yuj'alul insan, gitu. Sesuatu yang dijadikan, diberikan kepada seseorang ala syai' dengan syarat melakukan hal tertentu, gitu. Wa syar'an iltizamu iwadin ma'lum ala amalin muayyan. Secara syara' ji'ala itu adalah bertanggung jawab, memberikan iwad, memberikan bayaran yang maklum atas amal yang ditentukan. Sekilas mirip dengan ijarah, ya, sekilas mirip dengan ijarah. Cuman ijarah lebih umum, tidak hanya amal. Ya, tidak hanya amal, kita bisa nyewa barang. Nah, jadi dalam ijarah mirip, ini ada kemiripan. Ketika nyewa orang misalnya untuk ngangkut barang, nyewa orang untuk renovasi rumah, nyewa orang untuk bangun rumah, ya. Nah, ini sekilas mirip tapi beda. Jadi ji'ala ini bertanggung jawab, iltizam, bertanggung jawab, memberikan iwad, memberikan bayaran yang maklum atas amal yang ditentukan. Ji'ala ini bisa jadi solusi solusi akad bagi amal-amal yang kadang-kadang tidak bisa maklum. Kalau ijarah syarat amalnya harus maklum, tidak bisa. Kalau majhul batil. Kalau antum akad ijarah, akad sewa, nyewa orang untuk melakukan perbuatan tertentu, yang perbuatannya ini nggak bisa nggak bisa maklum, itu nggak bisa diukur, maka batal ijarahnya. Solusinya syariat memberikan akad kedua alternatif, yaitu ji'alah. Catatan kaki di bawah, angkanya ditaruh di kalimat apa itu? Angka maklum. Nah, kurang tepat. Angkanya itu ditaruh di ala amalin muayyan, ditaruh di situ, ya. Itu. Ala amalin muayyan, angkanya di situ yang lebih tepat. Di atas kita bisa memaham dari takrif itu, iltizamu iwadin maklum, bertanggung jawab memberikan bayaran yang maklum. Berarti bayaran dalam akad ji'alah harus maklum apa enggak? Bayaran dalam akad ji'alah harus maklum apa enggak? Harus maklum, dari takrifnya loh. Iltizamu iwadin maklum, bertanggung jawab memberikan bayaran yang maklum, iwad yang maklum. Gitu. Jadi iwadnya harus maklum, bayarannya harus maklum. Nah, kemudian ala amalin muayyan, untuk apa dikasih bayaran? Untuk melakukan amal yang ditentukan. Artinya amal yang ditentukan berarti maklum apa enggak? Maklum, ya. Catatan kakinya baru di bawah itu. Illam ya'sur ilmuhu, ay ilmul amal. Amal dalam ji'ala itu harus muayyan, artinya harus maklum. Itu kalau memang enggak sulit untuk diketahui. Kalau memang enggak sulit untuk diketahui. Kalau sulit, ya enggak apa-apa.
Contohnya yang harus maklum ini, fafi bina ihaitin. Kalau ada orang akad ji'alah, ana akad ji'alah kepada ente. Untuk apa? Bangun tembok. Untuk bangun tembok. Fafi bina ihaitin, untuk bangun tembok misalnya. Maka apa yang harus maklum ini? Yadhkuru maudhi'ahu wa tulahu wa irdahu wa irtifa'ahu wa ma yubna bihi. Harus menyebutkan tempatnya di mana, temboknya dibangun di mana, di sebelah sini, sebelah sana, itu di mana. Kemudian tulahu, panjangnya berapa meter, wa ardahu, lebarnya tembok ini tipis apa tebel, itu maksudnya. Wartifa'u, tingginya dari tanah berapa, wa ma yubna bihi, dibangun pakai apa, pakai bata putih, bata merah atau bataku. Nah, itu dijelaskan biar amalnya maklum. Kenapa? Bisa dijelaskan kok. Bisa diukur, bangun tembok itu bisa diukur. Jadi kalau amalnya bisa maklum, walaupun akad ji'alah harus maklum. Sama seperti ijarah. Ijarah harus maklum tanpa qayyid. Mutlaqon amal dalam ijarah harus maklum. Kalau dalam ji'alah selama bisa maklum harus maklum. Kalau contohnya jahit, wafil khiyatoh, itu kalau akad ji'alah dengan orang untuk jahit pakaian, maka yu'tabaru wasfuha wa wasfus saub. Jelaskan sifatnya. Dijahit model apa? Dijahit jadi gamis, jadi baju koko yang model apa? Model haibah atau model lainnya. Nah, itu. Sifat pakaiannya dijelaskan. Jahitannya model bagaimana? Itu semuanya harus dijelaskan. Ini kalau bisa maklum ya. Selama bisa maklum harus apa? Harus maklum. Fa in asura ilmuhu, ay ilmul amal. Tapi kalau amal tidak bisa diketahui, tidak bisa diukur, sulit untuk diukur. Jaza ayyakuna majhulan, maka boleh majhul. Kayak contoh yang dari kemarin sering tak contohkan. Akad jual apa contohnya? Buat sumur bor, gali sumur bor sampai keluar air. Bisa diukur berapa meter? Bisa diketahui? Sulit untuk diketahui berapa meter akan bisa keluar sendiri air itu. Nah, ini boleh majhul. Kenapa? Gak bisa maklum. Jadi ya cukup gini aja. Tolong, jadi saya akad jualah dengan ente untuk gali sumur bor yang airnya keluar sendiri. Di mana? Yang harus bisa maklum harus disebutkan, kayak di mana. Itu harus disebutkan. Ya, harus disebutkan karena pengaruh. Itu. Contoh misalnya gali sumur bor yang airnya keluar sendiri di daerah dekat-dekat Umbulan sana di Winongan. Tidak terlalu dalam sudah keluar air, walaupun tidak bisa dipastikan berapa meter, tapi secara kebiasaan di sana tidak terlalu dalam. Itu. Kalau daerah Kejayan dilihat, kalau Kejayan yang pinggir jalan raya itu yang masuk Google Map ya. Itu Kejayan yang daerah dekat-dekat jalan raya Pasuruan Malang itu juga masih bisa keluar air. Itu cuman lebih dalam kalau dibanding daerah dekatnya Umbulan, itu lebih dalam. Kalau daerah Dong Pengaron mustahil untuk bisa keluar air ya. Ini. Jadi makanya harus jelaskan. Jadi nggak cukup saya akan jual ke ente. Untuk apa? Buat sumur bor di mana? Wes gampang wes, pokoknya nanti tak tunjukkan. Tidak boleh. Kalau ternyata diminta di Dong Pengaron, itu sampai kiamat antum gali tidak keluar airnya ya. Kalaupun keluar itu nanti tidak awet, setahun mati sendiri. No, bor di sana. Hah? Keluar airnya, keluar sendiri, terus mati semua. Mati. Sumur yang biasa, yang per rumah mati, tinggal kesedot bor itu. Pirang tahun ngedui? 3 tahun. 3 tahun ya. Jadi galinya 3 tahun baru. Oh, matinya 3 tahun. Gali nih 3 abad.
Jadi bertanggung jawab memberikan iwat yang maklum, bayaran yang maklum atas amal yang muayyan. Artinya amal yang juga maklum. Kalau bisa maklum. Kalau tidak bisa maklum, ya dimakfu yang nggak bisa maklum itu di maulah. Jadi intinya akad ji'alah ini solusi untuk akad melakukan amal tertentu dengan amal yang maklum, tapi amalnya tidak bisa maklum. Kalau dengan ijarah tidak bisa sah. Solusinya pakai ju'alah. Contohnya lain, misal ada orang kehilangan, siapapun yang bisa mengembalikan barang saya yang hilang, maka akan saya beri upah sekian, 1 juta misalnya. Nah, nyari barang yang hilang ini kan bisa jadi cepat ketemu, bisa jadilah lama, bisa jadi nggak ketemu. Nah, boleh. Kalau pakai ijarah tidak bisa. Kalau pakai ju'alah bisa. Arkanul ji'alati arbaatun, amal pekerjaannya, wajulun upahnya, wasiqatun siqat, wa akid orang yang akad. Syurutu amalil ji'alah, syarat amal ji'alah, syarat pekerjaannya. Salah satu ada 3. Pertama, ayyakuna fihi kulfah, harus mengandung beban. Jadi harus pekerjaan yang memiliki beban, berbobot lah, bukan pekerjaan sepele. Itu. Karena itu catatan kakinya fala ju'la fi malakul kulfata fihi. Kalau pekerjaan itu tidak ada bebannya sama sekali, tidak berat sama sekali, sepele, maka tidak bisa diberi ongkos. Contohnya ka'angkola. Ada orang ngomong kayak gini, man dallani ala mali falahu kata. Misalnya HP ini tadi di sini, kemudian tak cari-cari tidak ada, nggak ngelihat ada di sini ya, ada di sini, anak nggak ngelihat, tak cari-cari muter kemana HP tadi. Itu ada di sini, anak nggak ngelihat, cari mana HP tadi. Akhirnya Nabi kisah sayembara, mandallani alama li falokada, siapa yang bisa menunjukkan HP saya yang hilang nggak ketemu, ada di sini, ada ya, saya tidak tahu. Siapa yang bisa menunjukkan HP saya yang nggak ketemu, tak kasih bayaran 200.000. Antum langsung ngomong ini berbeban itu. Ada beban yang ngomong kayak gitu? Tidak ada kan ya? Itu fadallahu alaihi. Akhirnya ada orang nunjukkan, wa huwa biyadi ghairihi. Ada di tangan orang, ada depannya, atau ada di pegang Fikri misalnya. Tadi ada di pegang Fikri. Anak nggak tahu, antum tahu. Siapa yang bisa menunjukkan HP saya yang nggak ketemu, tak kasih uang 200.000. Antum lihat, lah ini ada kulfahnya kayak gitu, tidak berbeban kan? Nah, ini ya udah jazakumullah khair. Lu mana 200.000? Tidak sah. Jualah amalnya tidak ada kulfah, tidak sah. Beda kalau kulfah harus muter-muter dulu, ada kulfahnya, ada bebannya, maka berhak mendapatkan upah. Syarat kedua, Allah yata'ayyana, amalnya tidak boleh amal yang sifatnya fardu ain. Jadi nggak boleh amalnya bersifat fardu ain. Kalau amalnya fardu ain untuk antum, ya nggak boleh. Contohnya, catatan kaki di bawah, falaju lafi mata ayan, nggak ada upah untuk amal yang fardu ain. Kaangkola, misal HP ini digosok sama Fikri, misalnya HP ini digosok sama Fikri. Orang gosok fardu ain nggak untuk mengembalikan? Fardu ain. Nah, HP ini digosok sama Fikri, tak cari-cari nggak ketemu. Fikri fardu ain untuk kembalikan. Anak bikin pengumuman, karena nyari tidak ketemu, tak umumkan. Siapa yang bisa mengembalikan HP saya, menemukan HP saya yang hilang, tak kasih bayaran 200.000. Fikri, oh 200.000. Oh ini. Ya Hanu nyari-nyari dulu ya. Ada di kantongnya ya, nyari muter. Oh ini udah ketemu. Bayarannya mana? Tidak berhak. Kenapa? Inti fardu ain untuk mengembalikan. Ya, inti mengembalikan ini fardu ain. Jadi nggak berhak untuk mendapatkan ongkos. Kaangkola, man radda mali falahu kada. Siapa yang bisa mengembalikan hartaku, tak kasih bayaran sekian, 200.000. Faraddahu man ta'ayyana alaihi. Ternyata dikembalikan oleh orang yang dia fardu ain untuk mengembalikan. Kenapa? Linahwi ghasbin. Karena ghasab. Itu karena ghasab. Kemudian syarat ketiga, amal ju'alah wa alla yu'aqqad. Tidak boleh dibatasi waktu, karena bisa jadi ketika dibatasi waktu belum selesai amalnya. Kayak tadi itu, saya akan jualan dengan ente untuk gali sumur bor sampai keluar sendiri airnya, tapi waktunya hanya 10 hari, tidak sah. Kenapa? Mempersempit ruang gerak.
mempersulit. Belum tentu 10 hari selesai, dan ini banyak akad-akad di zaman sekarang ini harus diselesaikan dalam waktu yang ditentukan. Amalnya harus selesai dengan waktu yang ditentukan. Tidak boleh. Dalam ijarah juga tidak boleh kemarin kan ya. Ijarah itu harus dibatasi imma dengan zaman atau dengan amal. Tidak boleh dengan dua-duanya. Jualah juga sama. Jualah itu hanya dibatasi dengan amal, jangan dengan waktu. Tidak boleh dengan waktu. Kalau ijarah bisa milih, dibatasi waktu atau dibatasi amal. Itu. Garaplah rumah ini selama 1 minggu, selesai nggak selesai pokoknya seminggu, kerjalah di sini seminggu lah. Ini dan dibatasi dengan amal, itu ijarah bisa. Atau dibatasi waktu, dibatasi amal juga bisa, dibatasi waktu atau dibatasi amal sampai selesai. Itu kalau ijarah. Tapi kalau jualah justru tidak boleh dibatasi waktu, hanya dibatasi dengan amal. Syartu ju'lil ji'alah, syarat upahnya. Syartu ju'lil ji'alah syartu samanil mabe', sama seperti syaratnya saman mabe', sama. Kemarin kita di awal bab sudah jelaskan syaratnya maqut alaih ya. Saman atau musman itu sudah diterangkan, yaitu berlaku juga di sini. Upah ju'alah harus memenuhi syaratnya saman. Nah, itu ya syaratnya maqut alaih dalam bab itu. Syartu siqatil ji'alah, syarat siqat ji'alah. Syartu siqatil ji'alah lafdun min tarafil multazim yadullu ala idnihi fil amal biju'lin. Ini syaratnya siqat, yaitu harus ada lafad. Lafad dari siapa? Tidak harus dari dua belah pihak, cukup dari satu pihak. Satu pihak yang mana? Min tarafil multazim, dari sisi orang yang bertanggung jawab memberikan bayaran. Itu. Dari sisi, kan tadi kalau saya ngomong, Haidar, kalau ente bisa galikan sumur bor untuk saya sampai keluar air sendiri di daerah sini Tegalarung, maka tak bayar 5 juta misalnya. Nah, saya berarti yang multazim, bertanggung jawab untuk ngasih bayaran. Haidar yang kerja. Nah, harus siqat ji'alah ini harus ada omongan, harus ada siqat dari sisi multazim, orang yang bertanggung jawab ngasih bayaran. Omongan yang seperti apa? Ya dullu ala idnihi fil amal, yang menunjukkan kalau dia mengidini untuk kerja, bukan kerja gratisan tapi biju'lin, dengan adanya imbalan, dengan disertai imbalan itu. Jadi dari saya multazim harus ada omongan yang menunjukkan bahwa saya ngizini Haidar untuk melakukan pekerjaan gali sumur bor dengan imbalan 5 juta. Ini apa? Syaratnya siqat. Jadi cukup lafaz dari saya. Haidar tidak ngomong apa-apa, tidak ngomong qabil itu tidak apa-apa, cukup kerja aja. Cukup kerja, cukup sudah. Haidar, anak akan jual ke ente untuk gali sumur bor, tak upah 5 juta. Tidak ngomong-ngomong langsung ngambil peralatan gali, tidak apa-apa, cukup sudah. Tidak harus ngomong qabil itu. Lafadznya itu hanya dari sisi multazim. Syurutu akidil ji'alah, syarat orang yang akad ji'alah. Berarti yang akad ini ya amil sama multazim. Multazim saya dalam contoh tadi, amilnya Haidar. Syaratnya ada 4. Syaratnya akidil ji'alah. Pertama, itlaku tasarrufil multazim. Pihak multazim harus mutlakut tasarruf. Artinya memiliki ahliyatut tasarruf. Ya. Pihak multazim saya yang bertanggung jawab untuk ngasih imbalan harus mutlakut tasarruf. Dan dari kemarin sudah belajar antum mutlakut tasarruf. Apa? Akil balik rasyid. Itu harus, saya harus mutlaqut tasarruf. Catatan kaki di bawah, fala yasihu iltizamu sobiyin. Sobi tidak bisa jadi multazim. Majnun, mahjur safah, orang safeh tidak bisa jadi multazim. Jadi harus orang yang mutlaqut tasarruf. Wakhtiyaruhu, harus kehendak sendiri, tidak ada paksaan yang memenuhi catatan-catatan dari kemarin sering terulang itu ya. Kalau dipaksa tidak bisa. Saya dipaksa sama Haidar, ayo ngomong ke saya, sampean akad jualah dengan saya untuk gali sumur bor sampai keluar air itu dengan bayaran 5 juta. Enggak, tak bacok misalnya ya. Itu
maka tidak sah. Kenapa? Tidak ada ikhtiar, paksaan ini ya, ikra, tidak sah. Wa ilmul amil bil iltizam. Syarat yang ketiga, amilnya Haidar berarti harus ngerti adanya iltizam, harus dengar kabar, harus tahu bahwa saya pernah mengucapkan kalimat yang menunjukkan saya bertanggung jawab untuk ngasih bayaran, harus tahu. Itu wa ilmul amil bil iltizam. Karena gini, jialah itu bisa amilnya itu khusus, bisa umum, sayembara. Ya, bisa khusus Haidar kayak tadi itu, Haidar anak akad jualah dengan inti untuk gali sumur bor sampai keluar air dengan imbalan 5 juta. Ini berarti amilnya muayyan. Bisa amilnya itu khusus, amilnya itu umum, sayembara. Misal itu ada orang barangnya hilang, dicari-cari tidak ketemu, akhirnya bikin pengumuman. Siapa saja, pengumuman di medsos, di koran, di mana-mana bikin pengumuman. Siapapun yang bisa mengembalikan barang saya yang hilang, tak kasih imbalan 5 juta. Barangnya disebutkan apa? Tak kasih imbalan 5 juta. Nah, ini berarti siapapun yang bisa mengembalikan berhak dapat bayaran. Ya, siapapun yang memberikan, tidak tertentu satu orang, siapapun yang tahu ya, siapapun yang tahu itu bisa. Nah, ini ketika ada orang mengembalikan barang tersebut, itu ketika ada orang berhasil mengembalikan barang tersebut, maka berhak mendapatkan bayaran yang dijanjikan, asal dia mendengar kalau ada sayembara itu. Kalau dia tidak tahu menahu, misal yang hilang itu surat-surat kendaraan, SIM, STNK, BPKB ya, yang hilang surat-surat kendaraan, kan ada namanya kan, itu. Nah, orang yang kehilangan itu bikin sayembara. Siapapun yang bisa mengembalikan surat-surat kendaraan saya yang hilang, tak kasih imbalan uang 5 juta rupiah. Bikin pengumuman gitu di mana-mana. Gitu. Bikin pengumuman ada di mana-mana. Nah, Mahrus nemu surat-surat tadi, loh, ada namanya. Punyanya Fikri ini. Punyanya Fikri. Ada alamatnya lengkap di situ, diantarkan ke rumahnya. Tapi dia nggak mengetahui sayembara tadi. Lu kok bisa nggak tahu? Iya, pas pulang ke rumahnya nggak ada sinyal. Jadi nggak dengar kabar apa-apa ya. Pulang ke rumah nggak ada sinyal ya. Soalnya rumahnya nggak terjangkau oleh Google Map. Ya, nggak terjangkau oleh Google. Jadi nggak dengar kabar. Cuman karena nemu surat-surat kendaraan, kasihan ini orang hilang. Diantar ke rumah Fikri. Diantar ke rumah Fikri, langsung ini uangnya 5 juta. Lo uang apa ini? Lo imbalan, sampai berhasil mengembalikan surat saya. Lo kok dikasih uang? Iya, saya kemarin bikin sayembara. Saya tidak dengar apa-apa. Saya ini, ya tidak berhak. Ya harus ngerti. Wa ilmul amil bil iltizam. Contoh di bawah, falau qala itu. In radda abiki budakku yang kabur. Zaidun, ini amilnya muayyan berarti. Falahu kada. Jadi ada orang, saya misalnya punya budak hilang, terus saya akan jualah dengan orang khusus. Kalau Zaid berhasil membawa pulang budak saya yang kabur, tak kasih balasan uang 1 juta. Akhirnya Zaid mengembalikan. Faraddahu ghairu alimin bidalik. Zaid mengembalikan tapi tidak mengetahui, tidak mendengar akad jualahnya. Dia ngomong sendiri, multazimnya ngomong sendiri atau ngomong ke keluarganya. Zaid tidak dengar, dia mengembalikan tanpa sengaja. Lam yastahiqqa syai'an. Ini contoh yang apa? Amil yang muayyan atau yang enggak muayyan. Au man radda'a biki falahu kada. Man umum berarti siapapun yang bisa mengembalikan, memulangkan budak saya yang kabur, siapapun, maka tak kasih uang 1 juta. Faraddahu man lam ya'lam bidalik. Dikembalikan oleh orang yang enggak tahu mengenal kabar kayak tadi itu, kayak contoh Makhrus tadi ya, enggak tahu enggak dengar kabar apa-apa. Itu lam yastahiqqa syai'an. Ya, lam yastahiqqa syai'an, enggak berhak. Gitu. Tidak berhak untuk mendapatkan upah. Udah, ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, wa ahliyatul amil al muayyan lil amal. Tadi barusan dijelaskan bahwa amil dalam jualah ada kalanya muayyan, ada kalanya ghairu muayyan, umum. Nah,
Sekarang syarat keempat ini khusus amil yang muayyan. Apa syaratnya? Wa ahliyatul amil al muayyan lil amal. Amil itu kalau muayyan harus bisa melakukan pekerjaan yang disayembarakan, yang dijualahkan. Jadi amil kalau muayyan, ketika jualah itu diumumkan, dia harus dalam keadaan mampu melaksanakan pekerjaan. Catat kaki di bawah. Yang catatan kaki yang lil amal itu loh. Itu. Ai qudratuhu alaihi. Maksudnya ahliyah itu apa? Bisa itu kudro mampu. Alaihi alal amal. Artinya ahliyatul amil lil amal. Amil itu mampu untuk melakukan amal waqtan nida warad. Ketika jualah disampaikan, sayembara disampaikan, itu ketika akad jualah diucapkan oleh multazim, dan ketika mengembalikan itu dia harus orang yang mampu melakukan amal. Fatasihu mimman huwa ahlun lidzalik walau abdan wasobiyan. Maka amil muayyan ini sah, yang penting bisa melakukan pekerjaannya walaupun dia itu budak, au sobiyan, walaupun dia sobi, wa majnunan lahuma nau tamyiz, atau orang gila yang masih tidak full gilanya, jadi masih memiliki sedikit tamyiz. Lahu nau'u tamyiz, lahuma sobi dan majnun yang memiliki sedikit tamyiz, sah ini. Yang penting bisa melakukan. Sebagian orang gila itu gitu, gilanya itu masih agak-agak mumayyiz gitu. Kalau diajak ngomong apa itu tidak nyambung, gila. Tapi kalau ke fulus, waduh wapal. Kalau beli ke toko kembaliannya kurang, ngamuk-ngamuk ya, gila padahal. Ada ini, saya tahu sendiri. Jadi kalau dia beli apa-apa ke toko bawa uang 100.000, belanjanya habis 50.000, disusui 30.000, ngamuk-ngamuk. Ente ini gila kok tahu. Jadi masih ada sedikit tamyiznya. Tapi kalau diajak ngomong yang lain tidak nyambung sudah ya. Itu tidak nyambung. Nah, ada orang gila kayak gitu itu masih memiliki tamyiz. Nah, ini sah untuk jadi amil jualah sobi yang tamyiz, orang majnun yang masih memiliki sedikit tamyiz, pokok bisa melakukan sah. Wa mahjuri safah, orang safai pun bisa jadi amil jualah. Beda kalau dari syaratnya multazim ya. Multazim tidak bisa, harus mutlakut tasarruf. Ini kan kita bahas akid secara umum. Akidul jualah itu kan ada dua, ada amil, ada multazim. Untuk multazimnya yang bertanggung jawab ngasih bayaran harus mutlakut tasarruf, tidak bisa sobi, tidak bisa majnun, tidak bisa mahjur alaih. Amilnya bisa, hatta sobi, majnun, pokok masih memiliki tamyiz sedikit. Itu. Bahkan safeh bisa untuk menjadi amil jualah, pokoknya bisa melakukan pekerjaan. Bi khilafi saghirin la yaqdiru al amal. Beda kalau anak kecil tidak mampu melakukan amal. Akad gali sumur bor, anak kecil amilnya tidak sah. Ya, tidak sah, tidak bisa dia itu. Kenapa? Li'anna manfaatahu ma'dumatun. Lah ini satu-satunya akad yang sah dilakukan oleh apa? Majnun, sobi, sama mahjur safah, orang safeh itu. Makanya dikatakan walaisa lana aqdun yasihu ma'as sobiyil mumayyiz wal majnun alladzi lahu na'u tamyiz illa hadza. Tidak ada akad yang sah dilakukan oleh sobi mumayyiz, orang gila yang agak tamyiz, kecuali ini, akad jualah. Syarat ini disyaratkan untuk apa? Amil yang muayyan. Kalau amilnya ditentukan haidar, anak akad jualah dengan intilah haidar muayyan. Nah, ini syaratnya haidar harus orang yang bisa melakukan amal. Kapan? Ketika omongan jualah, lafaz jualah itu disampaikan dan ketika melakukan pekerjaan. Ini kalau amil muayyan. Kalau amil ghairul muayyan syaratnya lebih ringan. Catatan kaki yang di atasnya. Amma ghairul muayyan fala tushtaratu ahliyatuhu hinan nida lil amal. Adapun amil yang ghairul muayyan, ketika sayembara disampaikan, dia nggak bisa melakukan, tidak masalah. Yang penting ketika melakukan pekerjaan bisa. Misal ada orang dung pengaron ya, dung pengaron apa kemaron? Pengaron. Nah, dung pengaron apa makna nih? Tidak ngerti ya. Ada orang dung pengaron bikin sayembara.
umum, amilnya tidak muayyan. Siapa saja yang bisa gali sumur bor di kawasan Dung Pengaron sampai keluar air, maka tak kasih bayaran 50 juta. Udah berusaha kerja. Orang-orang yang dewasa itu berusaha kerja, gagal semua. Gali, alatnya sampai patah beberapa kali, itu tidak berhasil. Pas sayembara itu disampaikan, ada anak masih kecil, tidak bisa ngebor. Berarti dia nggak ahliyatul amal kan ketika pengumuman. Tapi kemudian karena kawasan Dung Pengaron ini sudah banyak yang nyoba amal, sampai 5 tahun tidak ada yang berhasil. Sampai 5 tahun sejak sayembara nggak ada yang berhasil. Ketika sayembara itu disampaikan, ada anak kecil belum bisa untuk ngebor. Tapi 5 tahun kemudian gede, bisa ngebor, sah dia untuk jadi amil ju'alah. Walaupun ketika diumumkan tidak memenuhi syarat. Yang penting ketika melaksanakan pekerjaan memenuhi syarat. Ini kalau amil ghairu muayyan. Kalau amil muayyan, ketika ju'alah dan ketika amal harus sudah mampu. Kita lanjut yang tadi itu. Amma ghairul muayyan fala tushtaratu ahliyatuhu hinan nida' lil amal. Ketika pengumuman tidak harus mampu. Wasuratuhu ayyakuna halan nida' ghairu ahlin. Ketika disampaikan sayembara dia enggak ahli. Kenapa? Kasaghirin la yaqdir, kecil masih belum mampu untuk ngebor. Summa yasiru ahlan. Kemudian dia mampu wayarut, mengembalikan barang yang hilang. Tidak mesti mengembalikan. Bisa jadi ngebor tadi itu ya, itu wayarut. Kenapa dia ngebor? Likaunihi sami'an nida. Karena dia dengar pengumuman dulu masih kecil, masih ingat. Kepingin uang 50 juta, kerja akhirnya setelah gede. Itu. Au balaghahu fi hina sayruratihi qadiran. Atau dia baru dengar ketika besar, dulu kecil tidak dengar pengumuman itu. Setelah gede 5 tahun kemudian dengar di sini pernah ada sayembara dulu. Dari Bintur Mahrus. Itu misalnya ada apa? Bintur Mahrus dulu pernah bikin sayembara, siapa yang berhasil ngebor di kawasan sini kasih uang 50 juta. Oh iya tak? Sekarang sudah gede, akhirnya kerja berhasil, berhak minta 50 juta. Walaupun 50 jualannya sudah disampaikan 5 tahun yang lalu, hatta 50 tahun yang lalu tidak apa-apa selama belum dicabut. Karena sebagaimana di awal dulu, akad jualah ini termasuk akad yang jaiz minat tarafain, bisa dibatalkan oleh siapapun, oleh kedua belah pihak secara sepihak tanpa persetujuan yang lain. Suratul Ji'alah, contohnya jualah ya, dari tadi kita bahas contohnya Ji'alah ya, kita baca aja. Ayyakula Zaidul li Amrin, Zaid ngomong pada Amr, in radata abiki falaka dinarun, kalau kamu berhasil mengembalikan budakku yang kabur, tak kasih uang 1 dinar, fayarudduhu, akhirnya dikembalikan. Ini contoh yang amil apa? Muayyan apa umum? Muayyan. Yang baru muayyan ini, au yakul man radda, siapapun, man radda abiki falahu dinar, fayarudduhu man ta'ahala lil amal. Ini contoh. Nanti ada batu ngebor. Qala radhiyallahu anhu al-wadi'ah. Kita beralih pada bab wadi'ah. Al-wadi'atu lughatan ma wudi'a inda ghairi malikihi li hifdih. Ini wadi'ah secara bahasa, yaitu perkara yang diletakkan pada selain pemiliknya agar dijaga.
perkara yang dititipkan pada orang lain untuk dijaga. Jadi yang dikatakan wadiah secara bahasa itu barang yang dititipkan, bukan akadnya. Jadi arti wadiah secara bahasa barang titipan, ya, barang titipan. Ini secara bahasa. Adapun arti wadiah secara syara' wa syar'an al-aqdu al-muqtadi lil istihfaz. Akadnya itu akad yang meminta, muqtadi meminta, menuntut, tolab at-talib. Jadi akad yang meminta untuk menjagakan barang. Jadi akad permintaan untuk menjaga barang. Jadi dari takrif ini wadiah syar'an itu akadnya apa barangnya? Akadnya itu syar'an. Tapi catatan kaki di bawah, wa tutlaqu syar'an aidan 'alal ainil mustahfadhah. Secara syara sebenarnya wadiah itu bisa dua makna. Bisa barang yang dititipkan, bisa akad titipnya. Jadi akad titipnya itu wadiah, barang yang dititipkan juga wadiah. Itu secara syara berarti punya dua makna, Arkanul wadi'ati arbaatun. Rukunnya wadiah ada 4. Pertama wadi'atun. Arkanul wadiah, wadi'atun ini apa sih? Beda ya. Rukunnya wadiah ada 4. Wadiah yang pertama bermakna ida, akadnya. Akad wadiah. Rukunnya akad wadiah ada 4. Pertama wadi'atun. Wadiah ini ainun muda'ah, barang yang dititipkan. Jadi makna wadiah yang pertama dengan yang kedua beda. Arkanul wadiah rukunnya akad wadiah ada 4. Pertama wadi'atun, barang yang dititipkan ya, barang yang dititipkan. Kedua wasiqatun, seqot. Wa mudi, orang yang titip. Wa wadi, orang yang dititipi. Syartul wadiah, syaratnya wadiah, barang yang dititipkan, kaunuha muhtaramatan, harus sesuatu yang terhormat menurut syarak. Titip barang yang ghairu muhtaram tidak sah. Contoh ghairu muhtaram dari tadi kita sudah bahas, anjing yang galak itu enggak muhtaram ya. Kemudian khamr yang ghairu muhtaram, khamr ghairu muhtaram itu khamr yang diperes oleh orang muslim untuk tujuan apa? Anggur yang diperes oleh seorang muslim memang untuk tujuan dijadikan khamr. Ketika jadi khamr namanya khamr ghairu muhtaram, wajib ditumpahkan, dititipkan, tidak sah akad wadiahnya. Kenapa? Wajib ditumpahkan oleh siapapun. Ya, wajib dimusnahkan. Beda kalau khamr muhtaram, sah untuk dititipkan. Khamr muhtaram apa? Tadi diterangkan. Khamr yang ketika anggur itu diperes tujuannya untuk pembuatan cuka ya, untuk pembuatan cuka. Ini bisa dititipkan. Kenapa? Walaupun sementara masih jadi khamr. Karena muhtaram. Jadi syaratnya wadiah harus muhtaram. Titip gitar tidak sah, bantingan. Ada orang titip gitar, banting aja ya, bakar, itu wajib dimusnahkan. Kenapa? Ini alat yang haram untuk dipakai. Ada orang titip gitar, banting atau dibakar. Syartu siqatil wadiah, syarat siqatnya wadiah, al-lafdhu min ahadil janibain wa adamur raddi minal akhar. Sama seperti jualah tadi. Jualah itu cukup lafadz dari satu orang, pihak multazim. Amil tidak harus jawab qabil tu. Wadiah sama. Wadiah itu pokok ada lafadz dari salah satu sisi. Sisinya apa? Mudi atau wadi, orang yang titip atau orang yang dititipi. Wa adamur raddi minal akhar. Dan tidak ada penolakan dari pihak yang lain. Jadi imam yang ngomong mudi, orang yang titip, kemudian wadi nggak menolak, diem aja. Atau wadi yang ngomong kemudian mudi diem. Ini sudah cukup sah akad wadiah. Kalau yang ngomong yang titip jelas. Misalnya saya mau ke hamam, saya ngomong pada Jalani, titip HP ini. Jalani diem dok, sudah berarti sah wadiahnya sudah. Antum diem berarti wadiahnya sah. Kepingin tidak sah, ya harus nolak. Kenapa? Karena antum diem sah dan resiko. Kalau antum sudah dititipi dan tidak menolak, jadi tanggung jawabnya antum. Kalau sampai hilang sembrono gara-gara kecerobohan, wajib doman.
akad wadiah ini yatnya yat amanat ya, kemarin kita singgung ada yat amanat, ada yat doman. Kalau yat amanat itu ketika hilang atau rusak tanpa ceroboh tidak wajib kan ganti, tapi kalau ceroboh wajib ganti. Wadiah kategori yat aman. Jadi ketika saya ngomong ke Jelani, saya titip HP ini mau ke hamam sebentar, lah Jelani diem tok, sudah berarti HP ini berada di kekuasaannya Jelani. Tapi yatnya amanat. Kalau udah dijaga kok rusak hilang, tidak wajib ganti. Tapi kalau ceroboh wajib ganti. Wadah ya. Nah, kalau saya yang titip itu tadi contohnya. Lah kalau yang ngomong itu wadi, orang yang dititipi bagaimana? Catatan kaki di bawah. Falau qalal wadi yang ngomong. Audi'niha. Jelani ngomong, HP-nya titipkan saya aja. Anak tidak ngomong apa-apa, langsung tak kasihkan gitu aja. Langsung tak kasihkan, tidak ngomong kobil tuh, cukup sudah. Cukup ada lafaz dari satu sisi dan tidak adanya penolakan dari pihak yang lain. Syartul mudi' wal wadi, syaratnya orang yang titip dan syaratnya orang yang dititipi. Satu syaratnya itlaqut tasarruf, harus mutlaqut tasarruf, akil, baligh, rasyid. Sama ini syaratnya wadi, syaratnya mudi, sama-sama harus mutlaqut tasarruf. Tidak bisa sobi titip, ada sobi titip ke antum, tidak sah. Atau antum titip ke sobi, tidak bisa. Orang gila titip atau antum titip ke orang gila, yang titip yang gila ini. Yang titip lebih gila, titip barang ke orang gila. Yang gila siapa? Sama-sama gila, cuman satunya lebih gila ya. Satunya lebih gila. Ada istilah kayak gitu, lebih gila itu ya. Ada kisah muadzin masjid ya, tukang adzan masjid, rutin tiap hari adzan. Itu adzan subuh, gak ada yang datang orang kampung. Itu gak ada datang orang kampung, tidak ada datang. Sabtu tiap hari ya itu aja. Itu pun setelah pujian lama sampai batuk-batuk ya. Pujian sampai batuk-batuk baru datang 1-2 orang gitu. Nah, tiap hari kayak gitu ya, para sini nih. Adzan tidak ada yang datang, khususnya adzan subuh nggak ada yang datang. Akhirnya suatu hari dia adzan jam 9 pagi. Adzan jam 9 pagi, jam 9 pagi adzan subuh, ada salatu khairum minan naumnya ya. Adzan subuh jam 9 pagi. Sak kampung ribut datang semua ke masjid. Sak kampung ribut datang semua ke masjid. Nah itu. Kok adzan? Emangnya kenapa? Adzan apa tadi? Adzan subuh. Kok jam 9? Iya saya sengaja adzan subuh jam 9. Oh dasar orang gila, katanya orang-orang kampung. Dasar orang gila, saya sengaja memang adzan subuh jam 9. Itu. Oh dasar orang gila, kata yang adzan, sama gilanya. Saya gila karena adzan bukan waktunya. Antum juga lebih gila. Kenapa? Adzan pada waktunya gak ada yang datang, adzan bukan waktunya malah datang semua. Adzan tepat waktu gak ada yang datang. Lah adzan tidak tepat, salah, datang semua. Apa dah gila itu ya? Lebih gila berarti ya. Dipanggil adzan tidak waktunya datang semua ya. Sama-sama gila ya, kayak tadi itu orang titip ke orang gila. Yang lebih gila ini yang titip ya. Yang lebih gila yang titip. Suratul Wadi'ah. Surahnya Wadi'ah, yaqula Zaidun li Amrin. Zaid ngomong pada Amr, auda'tuka hadal kitab, saya titip kepadamu kitab ini. Fayaqulu Amrun qabiltu, dijawab qabiltu. Apa harus qabiltu? Enggak, au ya'khudal kitab, atau kitabnya diambil gitu aja. Saya titip kitab ini, kitabnya diambil, enggak pakai ngomong qabiltu. Cukup itu sudah ya. Nah, ada catatan kaki yang barusan, yang syaratnya mudi dan wadi itu itlaqut tasarruf. Kita ada beberapa yang penting. Langsung tak lompat ke bawahnya itu di pertengahan. Wa qabulul wadi'ati mustahabbun ainan limanin farad wa kifayatan liman ta'addad illam yakhsha daya'aha atau illam yukhsha daya'uha.
bi anqadara sahibuha ala hifdhiha wa illa wajaba qabuluha. Kalau ada orang titip kita nerima, hukumnya apa? Tafsil. Imma orang yang punya bisa menjaga sendiri, atau yang punya tidak bisa jaga sendiri. Jadi imma orang yang punya bisa jaga sendiri, atau tidak bisa jaga sendiri. Bawa koper gede di bandara, safar sendirian, tidak ada temennya, atau hatta ada temennya atau tidak ada temennya. Katakan bawa temen lah. Jadi mau pulang bawa koper gede di bandara, mau pergi ke hamam, tidak mungkin koper dibawa masuk ke dalam, kopernya gede. Hamamnya bandara kan kecil kayak gitu itu ya, hamamnya kecil, tidak mungkin koper dibawa masuk. Nah, ketika dia masuk ke dalam hamam, dia bisa jaga sendiri barangnya apa enggak? Enggak bisa. Titip ke antum, wajib nerima. Ya. Jadi kalau orang titip itu tidak bisa jaga barangnya sendiri, kok titip ke antum, hukumnya wajib untuk nerima. Kalau dia bisa jaga sendiri, orangnya titip. Misal tas kecil, ya, tas kecil. Ada orang mau masuk ke kamar mandi di bandara, bawa tas kecil, dibawa masuk bisa. Ya, dibawa masuk bisa, jaga sendiri bisa. Kok titip ke antum, ditaruh di luar? Dititipkan ke antum. Jaga sendiri bisa, tapi titip. Ya apa hukumnya? Nerima sunnah. Kalau antum sendirian, hukum nerimanya sunnat ain. Kalau ada beberapa orang, maka sunnat kifayah. Bagaimana fardu itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sunnah juga begitu, ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Ini contohnya. Termasuk sunnah ain yaitu apa? Mengucapkan salam ketika antum baru datang dan antum sendirian. Jadi antum sendirian ketemu orang masuk ke ruangan misalnya, masuk ke tempatnya orang lain, antum datang sendirian, maka sunnat ain antum untuk mulai salam, yang jawab wajib. Tapi kalau antum datang bareng-bareng, salamnya sunnah kifayah, cukup satu yang salam, yang lain gugur. Jangan satu persatu salam semua. Iya, antum salamnya gantian, yang jawab satu orang ya. Sunnah kifayah itu ya, sunnah kifayah, cukup perwakilan satu saja. Itu mengucapkan salam. Tapi mengucapkan salam ini ketika datang masuk, kalau kira-kira tidak mengganggu konsentrasi. Kalau pas daras kayak gini ini enak-enak nerangkan, antum datang mengucapkan salam, tidak usah. Datang aja tunggu gitu, diizini masuk apa enggak ya, itu enggak usah mengucapkan salam, wis telat salam. Enggak usah ya, mengganggu fokus. Kadang-kadang di kelas itu begitu ya, tunggu aja begitu, enggak usah mengucapkan salam, tunggu aja. Wa qabulul wadi'ati mustahabun ainan liman infarad, bagi orang sendirian sunat ain nerima wadi'ah. Wa kifayatan liman ta'addat, kalau orangnya banyak sunat kifayah untuk nerima wadi'ah. Ini ilam yukhsha dayauha, kalau tidak khawatir barangnya itu hilang. Maksudnya bi anqadara sahibuha ala hifdhiha, orang yang punya bisa jaga sendiri. Wa illa, tapi kalau yang punya tidak bisa jaga sendiri, khawatir hilang ditinggal ke hamam, koper yang gede tadi, wajaba qabuluha, wajib untuk nerima wadi'ah. Cuma wajib nerima ini tidak harus gratisan. Antum minta ongkos boleh, lakin la yujbar ala itlafi manfaatihi wa manfaati hirzihi majjanan. Ketika orang ini tidak bisa jaga barangnya sendiri, akhirnya titip ke antum, wajib kan nerima kan ya, karena dia tidak bisa jaga sendiri. Cuman yang wajib hanya nerimanya, gratisannya tidak wajib. Oke, saya terima, wajib saya nerima, tapi saya minta ongkos. Baik ongkos manfaatnya dia, kan manfaatnya dia tergunakan untuk jaga itu, manfaat jaga barang, manfaat dari orangnya ya. Ini berhak minta ongkos. Kalau perlu tempat penyimpanan heriz ini tempat penyimpanan, misalnya titip uang dalam jumlah banyak, dititipkan di rumahnya antum. Lah, antum untuk jaga, ini manfaat penjagaan. Tempat ini manfaat tempat, antum bisa minta ongkos dua, ongkos anak yang jaga, ongkos tempat penitipan. Fadol. Jadi wajib nerima tapi nggak harus gratisan. Wa yahrumul qabul indal ajzi anil hifdi. Kalau tidak mampu jaga haram nerima. Kalau tidak mampu.
Wa yukrahu indal qudrah liman la yasiku bi amanati nafsihi illam ya'lam bihil malik wa illa fayubah. Dan makruh nerima titipan bagi orang yang enggak pede terhadap amanatnya sendiri. Waduh, saya ini amanat apa enggak ya dititipi? Jangan-jangan nanti ngingkari. Ragu ya? Ragu amanat apa enggak? Meragukan dirinya sendiri, enggak pede kalau dia amanat itu. Maka hukum nerima wadiah makruh. Kalau orangnya enggak tahu, antum modelnya seperti itu. Tapi kalau orangnya tahu, anak tahu ente itu pembohong, penipu, tapi tetap anak titipkan ke ente, maka mubah. Enggak makruh, enggak haram ya. Nah, ini bab wadiah. Alhamdulillah kita selesaikan daurah untuk tahun ini. Kita berhenti ada di bab faraid. Jadi memang sejak awal rencananya tanggal 1 sampai 20 dan ini malam 21 kita selesai alhamdulillah. Ya karena memang malam 1 Ramadan tidak ada kemarin dari 1 siang ya. Dan kemarin sempat seminggu libur untuk yang malam. Seandainya itu enggak libur bisa tamat. Dulu pernah sekitar 4 tahunan yang lalu daurah yang sama yakut ibadat dan muamalat alhamdulillah selesai. Sampai wasiat isya habis. Berhenti di bab nikah. Ini sebenarnya anak kepingin juga itu habis faraid wasiat isya, tapi sudahlah karena daripada nanti digerata-gerata ya itu tidak bisa kalau nambah sehari tanggal 21 tok terlalu geratakan nanti akhirnya antum tidak paham apa-apa faraidnya ngambang. Mending kita berhenti di sini, insyaallah kita lanjut di kesempatan yang lain biiznillah ya insyaallah. Gitu. Kita niatkan saja. Kapan? Wallah alam, kita pasrahkan pada Allah niat. Itu. Seandainya tidak terlaksana dapat pahala niat. Seandainya terlaksana dapat pahala niat dan dapat pahala amal. Itu. Dapat pahalanya dan pahala amal. Karena itu kita niatkan yang baik-baik. Jangan melihat kemampuan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah untuk melakukan apapun yang manfaat untuk antum, khususnya yang manfaatnya akhirat, manfaatnya ukhrawiyah. Itu semangatlah untuk melakukan yang manfaat, khususnya di malam-malam Asrul Awakhir ini. Dan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dan antum tahu sendiri seperti apa Imam Syafi'i itu mentarjih Lailatul Qadar itu imma 21 atau 23. Sekarang malam 21, malam 23 lusa, malam Jumat. Dan harapan paling besar terjadi Lailatul Qadar itu di Asrul Awakhir kalau malam Jumat, malam 23. Nah, tapi Imam Syafi'i begitu, paling besar kemungkinan Lailatul Qadar itu malam 21 atau 23, tidak akan beralih dari itu berdasar beberapa dalil yang ada. Karena sebagian dalil menunjukkan dulu Rasulullah SAW itu ditunjukkan oleh Allah kapan Lailatul Qadar itu ditunjukkan. Mau diceritakan pada sahabat, ketemu di jalan, ketemu dua orang sedang debat, akhirnya Rasulullah dibuat lupa. Afatnya debat ya, mudarat ke semua orang ya. Itu akhirnya dibuat lupa. Rasulullah ingin menceritakan, akhirnya lupa tanggal berapa malam Lailatul Qadar. Itu akhirnya Rasulullah hanya ngasih tanda yang jelas waktu malam Lailatul Qadar itu paginya saya sujud, itu saya sujud ada di lantai masjid yang tergenang oleh air. Nah, sebagian sahabat ingat waktu itu tanggal 21. Waktu itu tanggal 21 Rasulullah subuhnya itu subuh tanggal 21 sujud di masjid, karena masjidnya dulu nggak dikeramik ya, tanah gitu, terus atapnya dari kan daun gitu bocor jadi basah. Jadi ketika sholat subuh Rasulullah SAW di keningnya itu bekas lantainya masjid yang tergenang air itu yang dari tanah itu. Sebagian sahabat ingat, itu saya ingat itu waktu itu tanggal 21. Berarti Lailatul Qadar malam 21. Nah, Imam Syafi'i mentarjih itu. Jadi Lailatul Qadar tidak akan keluar antara malam 21 atau 23. Jadi kalau tidak 21 ya 23. Itu menurut Imam Syafi'i. Kata Imam Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas, malam 27 berdasar isyarah salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu isyarah di situ. Nah, Sayyidina Ibnu Abbas 23. Gitu. Ada sebagian ulama lagi bikin rumus melihat awal Ramadan. Seperti Imam Ghazali punya rumus. Kalau awal Ramadannya hari Kamis, berarti Lailatul Qadarnya malam 25. Imam Ghazali punya rumus seperti itu.
kalau jadi melihat awal Ramadan. Tahun ini kita awal Ramadan Kamis. Kalau awal Ramadannya Kamis, berarti malam Lailatul Qadarnya malam 25. Ala kulli hal banyak khilaf-khilaf itu. Caranya kita biar bisa yakin dapat, manfaatkan semua Asrul Awakhir ini. 10 awakhir ini intinya Ramadan di situ. Jadi ada bulan itu yang afdol 10 hari awal seperti Dzulhijjah. Ada bulan itu yang paling afdol 10 hari yang di tengah seperti Sya'ban karena ada nisfu Sya'bannya. Itu. Kalau Dzulhijjah ya karena ada hari Arafah, ada hari Nahar itu. Nah, Ramadan yang paling afdol itu 10 hari terakhir karena di situ tempatnya Lailatul Qadar yang mana disamarkan oleh Allah. Jadi disamarkan. Malam ganjil itu malam apa? Ada yang ngitung yaitu malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Ada yang ngitung begitu. Ada yang enggak melihat akhir bulannya, enggak mesti juga. Ada yang mengatakan, oh enggak bisa. Malam ganjil itu melihat Ramadannya 30 apa 29. Kita enggak tahu kan ya? 30 apa 29. Itu. 30 atau 29. Melihat itu. Melihat itu. Kalau 29 Ramadannya hanya 29 hari, enggak sampai 30, maka beda ganjilnya antara ketika Ramadan itu 30. Nah, itu dibedakan ya. Itu. Jadi ngitungnya dari belakang. Jadi kalau ngitung dari belakang, kalau Ramadannya 30, berarti malam 30, malam 28, malam 26, malam 24, malam 22. Nah, Ramadan tahun ini 29 apa 30? Ramadan tahun ini 29 apa 30? Ya enggak tahu. Masih belum tahu. Tahunya kan nanti kan terjadi ru'yatul hilal apa enggak ya? Karena itu enggak bisa dipastikan ini malam ganjil apa genap menurut sebagian pendapat tersebut. Karena itu manfaatkan semua Ashrul Awakhir ini untuk berbagai macam ibadah. Ibadah paling gampang itu itikaf ya. Antum niat itikaf gitu aja, hatta diem dapat pahala. Nafasnya antum setiap nafasnya bernilai pahala itikaf. Hatta tidur bernilai pahala itikaf. Kayak orang puasa tidur berpahala ya. Ya pahala puasa bukan pahala tidur. Pahala puasa bukan berarti kalau tidur aja biar dapat pahala. Mudah harus tidur. Maksudnya pahala puasa tidur udah dapat. Nah, kalau tidak tidur antum baca Quran dapat plus. Nah, karena itu 10 hari terakhir ini manfaatkan sebaik-baiknya karena ini intinya Ramadan ada di sini dan Ramadan itu istimewa. Di sini pahala itu dilipat gandakan dan al-ibrah bil khawatim. Kalau antum dari kemarin taksir dari awal itu ini kesempatan hari akhir itu karena bisa jadi orang dari awal Ramadan taksir sembrono, ndak istiqomah pada tarawih, baca Qur'annya dan seterusnya. Tapi 10 hari terakhir istiqomah. Dia mendapatkan pahala yang lebih gede dibanding yang sebulan penuh istiqomah. Kenapa? Dia makbul misalnya. Kenapa? Dia merasa hina. Ya apa saya ini modelnya kayak gini. 10 hari terakhir dok baru bisa semangat. Awal-awal enggak semangat. Lah yang dari awal semangat takjub ya. Orang ini apa? 10 hari terakhir baru semangat anak dari awal. Ini mardut ini ya. Orang kayak gini mardut. Karena itu manfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi wis semangat di akhir-akhir tok ujub lagi. Ya. Atau tidak semangat ujub ya. Anak walaupun tidak semangat kayak gini tapi hati anak ini merasa tawadhu. Mutakabir orang merasa tawadhu itu ya. Itu gunakan sebaik-baiknya dan jangan merasa tidak mampu. Lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Jangan merasa tidak mampu biidznillah. Kalau antum melihat tenaganya, antum melihat diri kita tidak mampu apa-apa kita ini. Kita makhluk tidak mampu apa-apa. Lihat Allah. Lihat Allah, Allah Maha mampu. Wala ta'jaz. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Itu sabda Rasulullah SAW. Dan Ramadan ini istimewa, betul-betul bulan keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dulu itu ada sahabat, 2 orang sahabat Nabi, satunya meninggal duluan, syahid. Satunya meninggal duluan, syahid. Itu. Kemudian temannya masih hidup.
Beberapa tahun kemudian mimpi, temannya yang masih hidup itu mimpi, ngelihat kalau makomnya dia ini lebih tinggi dibanding saudaranya yang sudah meninggal sebagai syahid. Orang mati syahid kan istimewa ya. Ini. Nah, mati duluan syahid. Temannya hidup sampai beberapa tahun. Kemudian mimpi. Mimpi ditunjukkan kalau kedudukannya dia yang masih hidup ini lebih tinggi dibanding temannya yang sudah syahid. Akhirnya dia nanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya kok mimpi begini? Kok bisa ini teman saya syahid tapi saya mimpi kedudukan saya lebih tinggi dibanding dia? Oleh Rasulullah SAW dijawab, itu gara-gara ente masih hidup dan mendapatkan beberapa kali Ramadan. Itu yang membuat makom ente naik. Amal di bulan Ramadan tidak sama dengan amal di bulan lain, karena itu manfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar itu pahalanya setara dengan apa? 1000 bulan. Enggak, khairun. Bukan setara, khairun. Berapa khairun ini? Wallahu alam ya. Yang jelas lebih baik dibanding 1000 bulan. Lebih baiknya itu selisih berapa? 1000 bulan atau 1000 tahun atau 1000 abad. Wallahu alam. Allah menyebutkan khairun gitu aja. Kelebihannya berapa? Khairunnya ini selisih berapa dengan 1000 bulan? Enggak disebutkan. Jadi awas memahami antum. Jadi ibadah di Lailatul Qadar itu setara dengan 1000 bulan. Salah. Allah tidak mengatakan setara kok. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Khairun selisihnya berapa? Tidak disebutkan kan? Mubham. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Mubham nakir. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Karena itu manfaatnya sebaiknya lah. Kayak itu cerita tadi sahabat itu. Jadi dia makamnya lebih tinggi dibanding temannya yang sudah mati syahid. Ini masih hidup. Ditanyakan pada Rasulullah SAW, dijawab oleh Rasulullah, sebabnya teman ente sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ente masih hidup dan mendapati Ramadan beberapa kali. Nah itu yang membuat makom itu lebih tinggi. Ente masih ada kesempatan beramal di bulan Ramadan. Karena itu manfaatkan sebaik-baiknya. Dan Ramadan ini luar biasa. Antum merasakan semangat untuk taat di Ramadan ini meningkat. Hatta orang yang biasanya malas meningkat. Nah, dan terasa ringan itu loh. Nanti kalau udah habis itu berat. Padahal di Ramadan ringan. Antum Ramadan bangun jam 3, terus sahur, habis itu baca Quran nunggu subuh itu, atau dibuat sholat sunat sampai subuh. Terasa berat apa enggak? Enggak terasa berat, tapi hari biasa. Padahal udah terbiasa loh Ramadan sebulan penuh kayak gitu. Setiap hari bangun jam 3 misalnya. Apalagi yang antum dari jam 1 ya. Itu. Masya Allah, tabarakallah ya. Ya. Yang jam 3 wis, katakan. Tiap hari jam 3. Tidak ada beban. Dan terbiasa selama sebulan itu terbiasa. Biasanya orang itu kalau terbiasa, untuk melanjutkan itu gampang, tidak ada beban, awal-awalnya saja. Tapi kalau terbiasanya di bulan Ramadan, kemudian Syawal, itu terasa berat lagi. Tapi ya jangan sampai hilang, biasakan lagi, udah bangun jam 3 itu. Nah itu, biasakan. Ini. Jadi beda, tapi terus terang berat. Hatta yang biasa bangun jam 3 itu ringan, bangun sendiri kalau Ramadan itu. Alarm baru bunyi langsung bangun. Kalau hari biasa, sak kampung bangun kecuali yang bikin alarm, tidak bangun. Sak kampung bangun, yang bikin alarm tidak bangun. Bangun-bangunnya matikan alarm. Bangun-bangunnya matikan alarm. Jadi kalau tanya, kenapa buat alarm? Bikin alarm jam berapa? Jam 3. Kenapa kok buat alarm? Ya kepingin bangun jam 3. Bangun ngapain? Ya untuk matikan alarm. Lisanul halnya ngomong gitu ya, lisan makolnya ada ngomong. Lisanul halnya gitu. Jadi bikin alarm jam 3. Kepingin apa? Kepingin bangun jam 3. Kalau bangun ngapain? Ya matikan alarm. Habis itu tidur lagi. Kepingin bikin alarm biar bangun untuk matikan alarm. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman. Semoga mendapatkan taufik ya, mendapatkan jatah yang sebesar-besarnya di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar itu. Dan nanti jangan lupa malam 30, kalau seandainya malam akhir Ramadan itu, baik malam 30 atau malam 29, ini banyak orang lalai.
khususnya malam 30. Kalau malam 29 biasanya orang semangat karena berharap Lailatul Qadar di situ ganjil ya. Tapi kalau malam 30 ini jarang dimanfaatkan oleh orang. Padahal malam 30 itu malam jaizah. Itu malam pemberian hadiah. Justru malah antum dari awal semangat waktunya bagi hadiah tidak datang, yang tidak dapat. Ini malam pembagian hadiah itu malam. Jadi dikatakan dalam salah satu hadis bahwa setiap malam bulan Ramadan Allah membebaskan berapa? 1000 ya? 6.000. Jadi membebaskan banyak sekali orang itu dari api neraka. Setiap malam dari awal Ramadan. Setiap malam Allah membebaskan banyak sekali orang dari api neraka setiap hari itu. Kalau malam terakhir Allah akan membebaskan kelipatan dari awal sampai akhir. Ya, kelipatan dari awal sampai akhir. Jangan sampai kita tidak termasuk. Ya, itu jangan sampai kita termasuk. Udah, jadi manfaatkan sebaik-baiknya dan antum mulai besok sudah libur ini gunakan kesempatan sebaik-baiknya akhir dan dijaga muruahnya ya, muruah santrinya dijaga, jangan mubah ndak haram itu. Ini daurah untuk tahun ini semoga menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah, dan semoga kita diberi anugerah yang besar di bulan Ramadan ini, anugerah yang sangat besar di malam Lailatul Qadar, dan semoga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan Ramadan yang berkali-kali di tahun yang mendatang, bertahun-tahun ke Lailatul Qadar setiap tahunnya dalam keadaan sehat wal afiyah, ma'al afiyah tamma fid din wa dunya wal akhirah. Wa bisri al-Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.